Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 83 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 31 Maret 2021 dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 61 mengatakan, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai mau homdo anggo Jesus, dang agia aha dialusi. Gabe disukun situa ni malimi ibana muse di dogma. Beha Kristus doho anak si pujioni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan dunia dengan mengirim seorang bayi, dan bukan hanya bayi, tetapi bayi yang sangat miskin. Orang tuanya bahkan tidak bisa menyewa tempat penginapan untuk bermalam dengan bayinya yang akan lahir seperti ditulis oleh kitab Injil Lukas, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 7. Cara Tuhan menyelamatkan dunia tidak melibatkan kesombongan, tidak arogansi, tidak dengan kekuasaan, tetapi dengan kerendahan hati dan penyerahan diri. Yesus rendah hati. Yesus memasuki dunia melalui keadaan yang sederhana, dan dia menjalani hidupnya dengan
kerendahan hati. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Matius pasal 11 ayat 29. Yesus Kristus rendah hati. Yesus adalah Tuhan, namun ia rela menjadi manusia dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Allah Bapa dan mati dalam kematian yang memalukan. Dihina, diludahi, disesah, dan disalibkan, sehingga kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dunia membutuhkan penyelamatan dari dosa, dan hanya kematian Anak Allah yang tidak bersalahlah yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Cara yang aneh untuk menyelamatkan dunia. Cara yang Tuhan gunakan untuk menyelamatkan dunia adalah aneh, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesaya pasal 53 ayat 3. Namun, ia tidak berjalan sepanjang waktu dengan wajah sedih selama hidupnya. Dia tahu kesedihan. Tetapi sebagian besar waktu Yesus adalah seseorang yang penuh damai, bahagia. Dia bergaul dengan banyak kelompok masyarakat, sehingga orang-orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat mengeluh. Dia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Matius pasal 11 ayat 19. Begitulah tuduhan orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Dan karena semua perlakuan Yesus, karena semua perbuatan dan tindakan Yesus itu, dan karena cara hidup Yesus bersama murid-muridnya dan kepada orang banyak, orang bertanya, "Siapakah dia ini?" Pertanyaan ini pun disampaikan oleh sebagian orang dengan maksud baik, dengan tujuan baik, memang ingin kejelasan. Tetapi oleh sebagian orang dengan maksud menjebak, berpura-pura, sebagaimana imam besar. Imam besar itu pun bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji?" Apakah saudara masih meragukan kemesiasan Yesus Kristus dalam hidupmu? Apakah Anda sampai sekarang masih bertanya, ingin tahu, atau berpura-pura ingin tahu tentang siapa Yesus Kristus? Saya yakin, tentulah saudara orang yang dengan tulus mempercayai Yesus adalah Mesias Juru Selamat hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang mengasihi dan membayar hutang dosa kami melalui Yesus Kristus. Kami percaya Dialah Mesias, Anak Allah yang menyelamatkan kami, yang menderita untuk menebus dosa kami. Bukalah mata kami supaya kami semakin mengenal kebahagiaan yang daripadamu.
Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami tetap setia bahwa Engkau adalah kehidupan kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 83 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.